Kegiatan reses Stadion RT Provinsi Kalimantan Barat ini Wilson Aprizal Silalahi kita reses ke Desa Tanam. Kegiatan dilaksanakan di kantor Desa Tanam. Oke. Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat nyata kasih karunia-Nya kita masih diberi rahmat kesehatan, kesempatan, kehidupan. Kita masih bisa hadir kumpul di ruangan aula kantor desa Tanam ini dalam rangka kita mengikuti kegiatan reses pertama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah memilih. Nah, ini ada dua desa. Yang pertama tadi kami di desa Bakti penganggaran, yang ketiganya itu pengawasan. Dan dalam hal menjalankan fungsinya itu beliau mengadakan proses untuk menyerap inspirasi ya dari Bapak Ibu yang ada di desa Tanam ini. Dan kesempatan ini benar kita manfaatkan betul yang menyuarakan aspirasi kita, karena konsep pembangunan sekarang ini memang sifatnya bottom up gitu ya, bukan top down. Kalau dahulu Orde Baru kita menganggap pembangunan itu sifatnya itu konsepnya itu dari atas gitu. Tapi sekarang ini kita mulai dari bawah, semua stakeholder yang ada di desanya diundang untuk ya menyampaikan, merumuskan perencanaan baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, pembangunan sumber daya manusia. Kadang kita ini selalu berpikirnya pembangunan itu pembangunan fisik, kita lupa bahwa pembangunan manusia itu sumber daya manusia itu sangat penting ya. Karena dengan sumber daya manusia yang mumpuni ya, terutama sekolah, karena kita indeks pembangunan manusia Kabupaten Sanggau ini itu kalau ditarik rata-rata itu masih tingkat SMP ya, tamat. Artinya bahwa belum lagi kalau kita berbicara desa tanam gitu, artinya pendidikan ini masih rendah, sehingga kita ini tidak, ya boleh dikatakan tidak punya daya saing ya. Kita cenderung menjadi penonton, bukan pelaku dari pembangunan. Artinya pada kesempatan ini mungkin juga saya mengimbau kepada kita supaya mendorong anak-anak kita untuk bersekolah ya, bersekolah setinggi dan lulus putus sekolah ya, dorong mereka supaya mereka punya daya saing, apalagi kalau memang ibu kota negara itu jadi pindah ke Kalimantan ya, artinya persaingan itu semakin ketat ya, di mana ada gula di situ pasti ada semut ya, nanti orang-orang. Makanya penting sekolah itu sangat penting, dan juga pengaruh-pengaruh penyakit masyarakat sekarang ya, peredaran narkoba, kenakalan remaja, itu harus kita sebagai orang tua harus peduli begitu. Jangan sampai anak kita terjerumus ke narkoba. Itu terkait dengan membayang, dan juga pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua ya, dalam mensukseskan pilkada pesta demokrasi yang kita lalui, kita laksanakan beberapa hari yang lalu, yang berjalan dengan baik, sukses, aman, terkendali, yaitu yang terpenting. Dan Bapak Ibu juga mau menggunakan hak suara ya, karena ini sangat penting untuk menentukan arah kebijakan pembangunan, keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sanggau ini. Jadi kebetulan Pak Wilson ini di Komisi 2 tadi kami sudah mengadakan kegiatan serupa juga di Tunggal Bakti. Komisi 2 itu membidangi bidang pertanian, perikanan, apalagi imigrasi ya,
integrasi. Banyak nanti mungkin beliau yang lebih tepat menjelaskan. Artinya cocok dengan daerah kita, dengan potensi yang ada di daerah kita. Karena kita punya lahan yang luas ya. Sekarang ini dari pemerintah pusat melalui Pak Prabowo Presiden kita di-backup oleh TNI Polri, yaitu masalah ketahanan pangan ya. Kita sekarang ini masih tergantung kepada negara lain, pada negara Thailand, negara Vietnam, tidak bisa makan begitu ya. Karena kita ini cenderungnya mikir sawit begitu, karena sawit ini memanfaatkan betul. Beliau punya pokok-pokok pikiran kokir ya, yang bisa dimanfaatkan, diusulkan ya. Kalau selebihnya beliau juga bisa mengawal ya aspirasi kita ini kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, supaya daerah kita ini juga dibangun begitu. Karena kadang cenderung kalau tidak ada yang mengawal, apa yang kita usulkan itu lenyap begitu, uap begitu ya. Desa Tanam sudah mengadakan musrenbang, tentunya ada usulan-usulan ya. Dewan ini mereka mengikuti sendiri ya. Apalagi kalau kita menyampaikan usulan yang kita rumuskan musrenbang, kita sertai dengan proposal, Dewan bisa menginput di aplikasi. Sekarang ini sistemnya karena semua menggunakan aplikasi, ada namanya sistem informasi pemerintah daerah ya, SIPD gitu. Diinput ke situ usulan-usulan begitu, sehingga bisa dibiayai oleh APBD baik itu provinsi maupun kabupaten. Jadi kepada dan Pak Wilson ini ya mungkin selama ini satu-satunya yang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Dapil 4 gitu ya. Dan belum pernah kita dengar ya, belum ya, baru beliau ini. Dan syukur beliau tadi di Tunggal Bakti menyampaikan mereka anggota DPRD itu 8 atau 9 miliar satu tahunnya ya. Kalau bisa untuk desa tanam sekian lah gitu kan, diusulkan gitu. Tadi di Tunggal Bakti beliau sudah menyanggupi angkanya, dan mudah-mudahan bisa direalisasikan tahun 2026. Karena untuk tahun 2025 kalau tidak salah saya itu yang menginput usulan itu masih anggota DPRD yang lama gitu. Nah yang baru dilantik itu 2026 mulainya begitu. Ini untuk anggota DPRD. Kalau untuk mungkin ketua komisi, mungkin ketua DPRD-nya beda lah angkanya gitu ya. Tapi semoga nanti usulan kita ini ya, aspirasi kita nanti tolong aktif gitu ya, kita sebagai audit, sebagai masyarakat untuk menyampaikan. Tidak apa-apa, banyak tidak apa-apa gitu ya. Masalah nanti realisasi nanti Pak Wilson yang menjawabnya gitu. Karena memang seperti itulah, karena masyarakat ini pasti banyak orang. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades, di Desa Tanam ini masih banyak katanya kan, ada yang masih kena banjir, ada yang masih aspalnya kuning katanya kan, belum hitam, perlu dikasih warna hitam, mungkin dipilok nanti ya, dikasih pilok biar hitam aspalnya biar tidak kuning lagi. Jadi memang daerah kita itu rata-rata memang seperti itulah kondisinya ya. Karena keuangan daerah itu terbatas ya. Kalau bupati juga dalam fungsi juga membagi. Mudah-mudahan dengan keterwakilan kita ya dari daerah tempat ini ada di tingkat provinsi, dan juga ada Pak Martin Luther juga satu komisi bahkan dengan Pak Son juga, ada Pak PH kalau di pusat juga membidangi pertanian juga. Artinya ya mudah-mudahan Kebayan ini sebagai sentranya pertanian untuk Kalimantan Barat, terutama irigasi Merawi itu bisa direalisasikan secara maksimal begitu, sehingga kita tidak sepenuhnya tergantung dengan negara-negara lain. Ya syukur ada Tunggal Bakti yang mewakili Kecamatan Kebayan sebagai desa yang surplus ya, untuk surplus pangannya, berasnya gitu. Tapi itu desa lain yang
mungkin belum, yang mungkin melalui pendampingan ya nanti Pak Wilson, karena namanya pembangunan itu kan hanya masalah fisik, tapi mungkin tenaga pendampingan PPL ini perlu juga diperjuangkan supaya banyak begitu. Karena pola bertani di daerah kita ini masih sistem sangat tradisional. Ya mudah-mudahan dengan pendampingan bisa tadinya setahun sekali panen padi, 2 kali lah kayak di Muara II, walaupun kampung Dayak, tapi mereka sudah bisa 2 kali juga, karena memang ada yang mau motivasinya. Dan kebetulan kepala dusunnya orang Bali ya, orang Bali itu kan gunungnya dibuatnya sawah, apalagi sawah begitu kan, gunungnya ditanya Pak Wilson, gunungnya dibuat sawah kalau di Bali, arti sakingnya mungkin saking lahan sawahnya tidak ada lagi gitu Pak. Jadi gunung dibuat sawah, kita hanya pikir menyangkul gunung, nyangkul sawahnya jangan mampu gitu. Hanya mungkin polanya saja, motivasinya yang kita perlukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya semua maaf, karena ini penting pesan Pak Kapolsek juga, dan Pak Kapolsek sekarang ini banyak pusing-pusingnya gitu. Diperintah oleh atasannya dari Kapolri, Kapolda, Kapolres supaya ya tadi menggalakkan polti tadi, tanaman pangan tadi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil kak talinu, bahasa lebih kak surga, bahasa ingat kak jibata, tutuhnya tiup akalnya hidup, yahina berpuluh tombong yunar, yahina kuyo tombong berutuh. Nah, terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga yang saya hormati Pak Camat, yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Ramil, dan Pak Kades, pula dengan perangkat desa Tanap, Kecamatan Kebayan, ibu-ibu PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bapak ibu yang hadir semua di balai desa Tanap. Jadi bapak ibu, terima kasih juga ibu acara, Pak, yang memberikan saya waktu dan tempat untuk reses. Ini reses kedua saya setelah tinggal bakti. Jadi si reses perdana saya di 2 dusun, 2 desa, maaf, Tunggal Bakti dan Tanap. Tanap ini Pak Camat, seperti diketahui Pak Nuramin, Pak Kapolsek, jadi kampung kedua saya setelah Balai Karangan. Nah, sudah lama juga saya di sini. Nah, jadi kayak kampung saya sendiri. Makanya saya langsung bergegas ke sini, Pak Kades ya. Nah, saya lupa sini, saya bukan tipe kacang lupa kulit, soalnya Pak Kades. Jadi saya utamakan reses tahun pertama saya di sini, begitu juga nanti daerah-daerah lain. Dan Bapak Ibu, terima kasih atas doa dukungannya. Pada saat itu saya meraih suara di Tanap 309, termasuk terbesar juga di Kecamatan Kebayan, tapi kurang maksimal salahnya di saya karena tidak masuk ke semua dusun. Kalau tadi masuk ke semua dusun mungkin 500 ke atas kali suara saya di Tanap. Nah, ini saja Pak Kades ya, cuma Bapak ini 1-2 tempat aja ya. Nah, dan saya hormati juga tim gohead saya, ada Pak Diko dan yang lain, abang-abang saya di sini menjual. Nah, tim gohead yang udah sangat mendukung saya, menyukseskan saya sehingga menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat tampil Saros Kadal. Bapak Ibu, saya masuk di Komisi 2 Bapak Ibu karena apa? Saya melihat apa yang diperlukan oleh masyarakat saya. Kalau saya tadi Pak Dewan yang mata duitan cari duit, saya di Komisi 5. Semua pembangunan di situ, lahan duit di situ Ibu. Tapi tidak bagi saya. Saya pilih di Komisi 2. Jadi situ ada pertanian, peternakan, perikanan, kepagaianan, perindustrian, perdagangan, apalagi ya, koperasi, UMKM, banyak Ibu Bapak yang bisa kita ini yang memberi kontribusi dari komisi saya ke masyarakat. Perkebunan juga Bapak Ibu. Nah, jadi saya selama kampanye banyak mengeluh tentang pertanian apa segala macam karena saya pilih request saya sama partai saya harus masuk Komisi 2 bagaimanapun. Tidak tahu senior saya masuk juga, macam Pak Asun, macam Pak Martin Luther, masuk juga satu dapil sama saya. Jadi anggota DPRD di Kalimantan Barat dapil ke Sanggau Sekadau dan Sanggau ini cuma saya, Pak Martin, Pak Asun. Saya harap tahun 2029 Bapak Ibu janganlah pilih dari Sekadau, kalah kita Bapak Ibu. Mereka 5 orang anggota dewannya.
populasinya kita yang banyak ibu, bapak ya kan, masa kita kalah sama mereka? Berapa puluh miliar yang dibawa ke Skadau itu? Nah kalikan 40 miliar, saya hitung ibu ya. Mereka pasti tidak melihat tempat saya seperti saya tidak melihat tempat mereka. 4 kali 5, 200 miliar dibawa lari ke Skadau. Di sini cuma berapa kami bertiga? 100 M lebih ya. Saya harap Bapak Ibu jangan nanti 2029 pilih orang Skadau kalau bisa. Pilih orang kita Sanggau Ibu, kalah kita Bu. Benar kan? Nah kita lebih bijak lah ya 2029 Bu, harus mengangkat orang kita Sanggau. Ya Pak Camat ya, Pak Kades, Pak Ramil. Nah jadi Bapak Ibu, inilah kebetulan hari ini saya dengar aspirasi warga, saya balik ke Dapil dan saya juga memperkenalkan ada Bang Satria sama Bang Kolet, ini staf saya dari kantor DPRD Provinsi. Beliau sengaja saya suruh hadir ke Dapil saya untuk menyerap aspirasi. Nanti Bang Satria ini yang akan juga membantu saya menjawab, karena Bapak Ibu saya orang ini timbulnya nggak mau sok tahu, jadi yang belum tahu ya saya coba arahkan Bang Satria, karena beliau udah pengalaman sama Bang Kolen ini udah belasan tahun di Dewan, maksudnya ya di Sekwan gitulah di partai, jadi mereka lebih paham, karena kami belum ini Bu, belum ketemu kepala dinas yang ada membidangi di komisi kami ini, belum ketemu, karena kemarin Pak Son ketua komisi kami untuk balik ke daerahnya masing-masing, jadi kami ibaratnya monitoring atau konsul ke daerah masing-masing, jadi belum ke kepala dinas yang ada membidangi di komisi kami. Jadi Bapak Ibu saya harap yang bisa memberikan kontribusi lah Ibu untuk pembangunan daerah kita tanam ya, untuk tahun 2026 nanti apa yang Ibu Bapak pengen sampaikan tujuan-tujuannya ya saya tidak berjanji, tapi mengupayakan Bapak Ibu karena masih ada 4 tahun ke depan. Nah, dapat tahun ini, tahun 2007, maksudnya bukan tidak dapat, pasti dapat tahun 2006, 2007, apalagi Pak Kades 2008 sampai 2009. Ini Tuhan 2 periode nyambung lagi. Tahun 2035 pengen nggak jadi bupati ya kan? Siapa tahu 2 periode dewan, nah lanjut bupati Bapak Ibu ya. Dan juga saya hormati tadi lupa maaf Bang yang mewakili dari Partai Gerindra Pak. Maaf Pak tadi Pak. Tadi agak buyar nih. Jadi ada mewakili juga dari Partai Gerindra. Tadi di Tunggal Bakti perwakilan sih belum tahu Bang. Nah jadi saya undang kan siapa yang pengurus sana, jadi persekutuan di Pembayan. Nah jadi mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Saya harap nanti kita langsung diskusi lah Bapak Ibu ya. Nah jadi cuma itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Hujan asal dusun Sekrosi. Jadi saya langsung saja ya Pak, bukan rasa hormat saya. Jadi yang saya mau tanyakan itu berkaitan dengan perkebunan. Kebetulan Bapak ini kan di Komisi 2. Jadi yang mau saya sampaikan dulu Pak, mayoritas kita di Kecamatan Kebayan ini kan perkebunan sawit Pak. Perkebunan sawit pihak ketiga atau pribadi. Jadi bagaimana supaya masyarakat ini bisa mendapatkan pupuk subsidi itu Pak? Karena kalau pupuk subsidi sekarang ini kan lebih banyak ke pertanian, bukan perkebunan. Malah dari tahun 2015 ke atas sudah tidak ada untuk perkebunan pupuk subsidinya. Jadi mohon supaya bisa diupayakan lah Pak. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Frans Budo. Saya warga Tapang Raya, Desa Kanok. Usulan saya ini agak menyimpang dari komisi Pak ya. Tentang pembangunan SD Negeri nomor 27 Tanah. Kemarin di tahun 2023-2024 kita sudah mengajukan ke anggota dewan. Di tahun 2024-2025 usulan kami sudah sampai, kemudian pada saatnya dibatalkan demikian. Kemudian di tahun ini kita juga akan membuatkan proposal demikian. Selanjutnya yang kedua, ini berkenaan dengan pendidikan. Sekarang masuk periode 2024-2025 ya. Tidak beberapa lama lagi
ada siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat atas atau tingkat mahasiswa. Di sini ada beberapa orang tua yang anaknya sudah menginjak kelas 3 SMA. Jadi usulan saya, gimana dengan program beasiswa atau dikti dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Dusun Tamak. Jadi yang ini usulan sebelum kemarin saya edarkan undangan, sekalian saya konsultasi dengan orang tua kampung. Jadi maksud mereka seperti ini. Nah ternyata hari ini mereka ada sempat hadir nih Pak, mungkin kesibukan. Jadi saya hanya mewakili. Nah ada beberapa poin yang saya sudah sampaikan pada reses DPR di Kabupaten Sanggau Bapak Simolon. Tapi pada hari ini juga saya akan lanjut lagi ke Bang Wilson. Jadi mungkin dari sini ada kerjasama dengan Pak Simolon. Yang pertama yaitu di Kampung Dalam Tanap itu setiap musim banjir Pak. Jadi kampung dalam itu terisolir. Jadi mau keluar pun tidak bisa, mau masuk tidak bisa juga Pak. Nah jadi yang ini tuntutan dari masyarakat kemarin itu minta peninggian badan jalan, jarak ukurannya kurang lebih 100 meter. Yang pertama. Yang kedua, masyarakat adat Dusun Tanap dan Tapang Raya menginginkan adanya balai adat. Yang ketiga adalah tribun bola kaki untuk Dusun Tanap dengan Dusun Tapang Raya. Yang keempat, menyangkut pertanian dan perkebunan Pak. Kalau jalan Entumo itu rata-rata petani itu dari Tanap maupun Tapang Raya itu beladang di arah Entumo. Itu aksesnya jalannya sulit Pak. Jadi di situ ada sawah, ada ladang. Jadi akses jalannya sulit untuk keluarkan hasil pertanian maupun hasil dari sawit tadi. Jadi kami minta untuk bisa dibuat lajur UT sehingga akses bagi masyarakat petani. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mengenai pembangunan SDM Tanap, kemudian menanyakan juga program beasiswa untuk anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan. Kemudian dari Pak Yomes Bui, peninggian jalan kampung Dusun Tanap yang sering banjir, kemudian pembangunan balai adat, tribun sekolah, dan pembangunan perbaikan jalan usahanya. Jadi kepada Bapak Dewan kami persilakan untuk menanggapi. Baik Bapak. Pak sambil duduk Bapak ya. Siap. Aduh sorry Pak sambil ngerokok, maklum lah pusing pala nih kan. Kebetulan aktif pro. Jadi Bapak Ibu, kebetulan ini pertama kali saya menjadi anggota dewan. Bapak Ibu, basic saya wira swasta, makanya saya didampingi staf saya didampingi oleh admin saya yang akan nanti memasukkan ke dalam bukir-bukir di desa kita Tanap ini. Jadi Bapak Ibu, kebetulan memang betul Pak tadi di Komisi 2 tentang pupuk sawit. Ini maksud saya pupuk subsidi Pak ya. Jadi Pak nanti saya coba kami coba konsultasi bertemu dengan dinas pertanian untuk mekanismenya. Tapi selalu yang disampaikan oleh admin saya ini Bang Satria ini takutnya ke depan
baru, apalagi kita gubernur baru, ya semoga lah nanti lebih enak saya untuk komunikasi, karena yang seperti kita ketahui Pak Desantus kebetulan orang kita dari daerah kita kan. Nah, jadi nanti saya coba diwakilkan oleh Pak Satria untuk menjawab yang lain-lainnya tentang pendidikan juga ya Pak ya. Pak ya, apa kebetulan tidak di komisi saya, ini komisi berapa Pak? Komisi 5 Pak kalau di provinsi Pak ya. Tentang beasiswa tadi Pak ya, tentang sekolah ya, fisik sekolah tadi Pak ya, fisik sekolah ya, baik fisik sekolah dengan banjir Pak ya, badan jalan Pak ya. Itu di dalam sini kan Pak? Ya. Dalam kita ya, kemarin saya belum ada banjir sana kalau salah banjir. Ya siap, belum saya lihat semua. Nanti mau jalan-jalan sekalian Pak ya. Kalau enggak sih saya mendoakan kalau ada emang mau banjir Pak Kadus, ya siapa tahu saya tidak sempat tolong fotokan. Nah, yang lihat kondisi juga Pak Kadus. Kalau saya ada di Balai Karangan, telepon saya Pak Kadus. Ya kita tinjau langsung gitu kan Pak Kadus. Kita coba tinjau. Saya nak mendoakan semoga jangan banjir terus gitu kan Pak Kadus ya. Jadi tentang balai adat ini terkadang saya agak setuju tentang balai adat ini berupa bangunan. Karena apa? Yang bisa dikenang untuk puluhan tahun ke depan Pak Kades dan Bapak Ibu sekalian. Kalau jalan tuh umur yang paling 2-3 tahun, kena hujan, kena gilas apa segala macam, tidak ada kenang-kenangan saya. Tapi kalau berupa bangunan ini saya senang. Jadi masa jabatan saya ini tidak abadi Pak, karena tahun 2029 saya tidak terpilih lagi, tapi setidaknya sudah ada lah karya saya. Oh itu balai adat pada Wilson, ya kan? Ada gak kenang-kenangan saya Pak? Nah saya setuju, bukan saya setuju, maksudnya saya senang kalau ada bangunan Pak. Kayak tribun juga nih Pak ya. Nah tribun juga kan, ini tribun berarti di tanah di mana ya Pak? Yang dalam kan? Dengan tapang saya? Oh maksudnya, oke ini sama ya. Dengan JUT Pak ya. JUT tadi jalannya apa Pak? Belum ada akses jalan kah? Atau masih kecil atau belum besar? Itu jalannya hancur Pak. Jadi akses Untuk akses sawit ya. Jalannya hancur Pak. ya hancur. Oh tapi udah ada jalan ya Pak ya. Udah ada jalan. Oh, berarti ini penimbunan atau apa nih Pak ya? Ya, Penimbunan itu lah ya. Siap Pak. Baik Pak. Jadi ini Pak saya coba tampilkan admin saya, karena beliau ini Bang Satria ini yang sering berurusan sama dinas-dinas. Jadi beliau juga ada Bang Polin juga, staf saya dari DPRD provinsi. Beliau sudah melintang tukang Pak di kantor dewan kita. Jadi beliau sering komunikasi sama dinas-dinas terkait. Jadi Bang Satria boleh tolong dijawab nanti untuk kasih tahu warga gimana prosedur mekanismenya ya. Siap Bang. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu untuk menjelaskan mungkin sesingkat-singkatnya dan semaksimal-maksimalnya untuk supaya Bapak Ibu mudah memahami. Mohon izin Ibu, Bapak ada 3 pertanyaan tadi yang saya catat, terutama dari Pak Puja ya, dari Dusun Sungai Krosik. Untuk tata kelola mendapatkan pupuk subsidi perkebunan, terutama sawit ya Pak ya, segala macam. Jadi mohon izin Bapak Ibu segala macam yang namanya kebijakan ini untuk terutama di provinsi Kalimantan Barat itu ada namanya terbagi 3 itu kebijakan. Ada kebijakan dari kementerian, ada kebijakan dari provinsi yang dimana notabene Bapak Wilson sendiri, dan ada juga kebijakan dari kabupaten, yaitu anggota dewan kabupaten, kota, dan bersinergi juga dengan bupati atau wali kota di wilayah tersebut Bapak Ibu. Cuma jadi untuk kebijakan itu kita mengikuti rambu-rambu dari yang namanya kamus usulan Bapak Ibu, di mana kamus usulan itu telah disetujui atau telah dirangkum dari pihak legislatif dan eksekutif, di mana gubernur dan DPRD. Jadi nanti turunan itu dari instansi Bapeda, Badan Perencanaan Daerah itu nanti membuatkan kamus. Jadi nanti apa yang dari masyarakat setempat atau dapur setempat mengajukan, kita nanti mengacu dari kamus tersebut Bapak Ibu segala macam, biar tertuju dan terarah. Karena kalau tidak ada kamus segala macam, nanti akan terjadi bentrokan antara pekerjaan yang ranahnya wilayah
provinsi bahkan sampai ke pusat Bapak Ibu. Di mana di sini sekarang ini kita sudah sistem aplikasi satu pintu yang dimana itu namanya aplikasi SIPD. Jadi bersinergi juga dengan kementerian, bahkan DPR RI juga menggunakan aplikasi tersebut hingga ke bawah tingkat kabupaten Bapak Ibu. Nanti kita cek lagi untuk ke tahun depan setelah kebijakan dari Presiden, Gubernur ini telah rampung, nanti kita lihat dari kampus. Terus untuk SD dari Ketapang Raya ya, Pak ya, dari SD negeri, kebijakan kemarin itu masih bisa masuk ke ranah provinsi, tapi kita masih belum tahu untuk nomenklaturnya lagi untuk di tahun depan, di mana sekarang ini kabinet pemerintahan Pak Prabowo ini sekarang kan sudah dipecah Kementerian Pendidikan Kemendikbud ini. Nah sekarang ini kan Kementerian Budaya itu sudah terpisah. Ada lagi Kementerian menengah, Kementerian Dasar dan Kementerian Menengah, Kementerian Riset dan nah nanti tatanannya untuk di sekolah ini nanti masuknya ke Kementerian mana? Sama juga untuk tribun. Tribun ini posisinya di 2 dusun ya Pak ya. Itu yang aspirasinya di 2 dusun ya Pak ya. Oh gitu. Oh gitu. Jadi mohon maaf, mohon izin hanya untuk memperjelas saja. Untuk satu pekerjaan itu nggak bisa di 2 dusun. Tapi itu kalau untuk bicara aturan. Tapi nanti kan teknisnya nanti kan di lapangan ya. Tapi itu nanti balik ke Dispora lagi, apa segala macam, nanti kita lihat lagi kebijakannya lagi, kampusnya lagi, nanti masuk ke kamar mana, apakah masih di provinsi atau di kabupaten. Terus Pak, untuk yang JUT ya Pak ya, akses jalan pertanian segala macam, kemarin itu JUT itu nggak masuk ke ranahnya provinsi, cakupannya provinsi, itu kabupaten Pak, segala macam. Jadi mungkin nanti lebih baik, alangkah baiknya nanti antara Dewan Kabupaten dan Provinsi bisa bersinergi aja gitu. Tapi kalau untuk pekerjaannya itu ranahnya ke Kabupaten Pak. Tapi berharap saja semoga di tahun depan JUT itu kembali lagi ke Provinsi. Karena sebelumnya, sebelum masuk kebijakan ke Kabupaten, sebelumnya JUT itu masih bisa masuk ke Provinsi. Tapi itu lagi Pak, bicara regulasi, bicara aturan. Kadang-kadang di pemerintahan ini dari 2019 sampai 2024 kadang-kadang ada 2 tahun atau bahkan 4 tahun pun kadang-kadang kebijakannya ada yang berubah. Makanya nanti kami ini selaku admin anggota dewan ini kami acuannya terhadap kamus usulan Pak, kamus usulan yang dikeluarkan resmi oleh Bapeda yang telah disepakati atau disetujui eksekutif dan legislatif Pak. Mohon izin itu sekiranya penjelasan singkat saya. Terima kasih. Jadi Bu Bapak, jadi nanti mungkin setelah Pak Gubernur terpilih kita dilantik, Pak Nursan dengan Pak Desatus, mungkin di masa transisi beliau, jadi usulan-usulan yang ada di usul ini seperti yang Bang Satria bilang dalam kamus, apakah nanti yang bisa kita checklist, kita bangun, tapi yang belum bisa nanti mungkin bisa diganti Pak Kades ya, itu ya Pak ya, Pak Kades yang tidak bisa. Jadi maksud saya setiap dusun nih Bang Satria harus ada
Nah, jadi yang diusulkan ini belum tahu merujuk pada kamus tadi Pak ya. Ya mohon maaf Bapak Ibu, pengalaman saya di tahun pertama, nanti semoga tahun ke depan saya sudah memahaminya semua. Saya pun tidak malu untuk berkata seperti ini, karena ini kita di musyawarah ya, perlu langsung admin saya yang menjelaskannya karena beliau juga sudah berpengalaman sebelumnya. Jadi mungkin nanti Pak ya masih ada tambahan-tambahan yang lain kan, nanti kita diskusikan. Saya masukkan dulu Ibu ya. Nah, nanti dengan Pak Kades, setelah nanti pemerintahan mungkin Bapak Nurusan Krisantus, mungkin saya bertemu kembali sama Pak Kades ataupun perangkat desa dan kami musyawarah lagi ini yang sudah yang sudah diajukan oleh masyarakat. Pak Kades, ini ABCD yang bisa yang kita bangun, tapi yang belum bisa jangan berkecil hati Bapak Ibu, kita ganti dengan yang lain gitu ajuannya ya Pak Kades ya. Bang Satria ya. Bapak mungkin Pak dilanjutkan kembali Pak. Terima kasih untuk sesi pertama tadi untuk kita diskusi. Kemudian kita akan memasuki sesi kedua. Kami persilakan 3 orang penanya. Yang pertama, permintaan saya hanya untuk perbaikan jalan Wakaf. Karena jalan itu sering banjir, apakah itu perlu penjelasan atau gimana? Apakah itu perlu kita perbaiki? Itu saja permohonan saya dan permintaan saya. Terima kasih. Tanya Pak Yanti di desa ini. Jadi usulan saya pertama, kenapa saya mengusul, karena dari tahun 2000 saya ke sini kita belum punya gedung posyandu. Ya, jadi waktu itu kami minjam ke sana sini, pindah sana pindah sini. Nah sekarang karena kami udah ada perintis, kami di posyandu di perintis, cuman lokasinya atau ruangan tidak memenuhi syarat untuk 200 balita. Ya, jadi usulan saya kalau bisa mudah-mudahan masuk ke yang terdaftar tadi. Jadi kalau bisa di sebelum perintis saya di dalam itu, saya mohon bangun gedung untuk posyandu aja. Jadi di sebelah ini perintis jalan, enggak lama lah mungkin, enggak usah lah, mungkin antara 5 sampai 6 ukurannya cukup untuk kami. Kalau bisa tolong sarana prasarananya juga Pak. Terima kasih. Kami sebagai masyarakat Dusun Tanjungmayan, nama saya Apoligus Piator dari Dusun Tanjungmayan. Adapun usulan kami, karena Pak Kades tadi sudah sampaikan bahwa badan jalan kami itu kurang lebih 1,5 km yang sudah direhab kemarin sekitar 1 meter tingginya, tetapi belum maksimal. Karena kalau jalan dari simpang Palesibut sampai ke Tanjungmayan kalau tidak rata dengan itu tetap terus banjir. Kenapa kami usulkan demikian Pak? Karena musim ini tidak ada musim bulan 12, tidak musim bulan 1, bulan berapa saja bisa banjir. Anak-anak kami akhirnya di sekolah akhirnya mengalih ke jalan TTPN 13, sangat jauh sekali, hampir 3 kilo diputar di Tanjung Merpati. Karena anak kami sekolah di Tanjung Merpati. Waktu tahun 2014 saya pernah mengajukan SDM ini, tetapi sampai hari ini tidak ada realisasi. Karena di sana anak sekolah kami cukup banyak, sudah cukup banyak. Kadang-kadang di pagi anak sekolah kami ada di Tanjung Merpati, ada di Serabai, bahkan ada yang di Sungai pun dipecah karena di situ tak ada SD. Sebenarnya tak layak 2 dusun, Dusun Tanjungmayan, Dusun Damai. Nah sekianlah usulan saya. Terima kasih. Ucapan salam adil Atalino kecuali tak salam berapa sehat juga. Cukup satu internasional ya. Perkenalkan nama saya Niko Benusi. Saya kepala wilayah Dusun Tamaraya. Jadi mohon maaf agak terlambat saya. Saya berusaha terhadir tepat waktu, namun ada kegiatan lain sehingga saya datangnya lama. Tapi tidak masalah, tanpa mengurangi maksud dan niat saya datang ke sini. Yang pertama-tama, walaupun saya menyimak, ini ada 2 penanya terakhir saya ikuti.
Tapi saya yakin pertanyaannya pasti seputar pembangunan fisik. Kata seperti itu. Nah, fisik penting, namun pembangunan sumber daya manusia itu paling penting menurut saya. Apalah artinya bangunan megah, apalah artinya pembangunan fisik yang luar biasa, namun pembangunan sumber daya manusia yang ada. Karena ini berkaitan dengan mental dan karakter. Jadi di sini saya berharap selaku kepala wilayah juga bagian dari pemuda, saya masalah pemuda ya. Dan saya yakin para pendiri kita sepak pemuda dulu banyak yang tua juga sampai 60 tahun masih muda. Nah, tidak dipungkiri untuk zaman sekarang tantangan hidup itu sudah semakin luar biasa ya. Mulai anak sudah kurang menghormati orang tua. Mulai dari murid sudah tidak menghormati guru dan seterusnya. Itu dibuktikan dengan
Baik Pak Wilson, maksud dan tujuan reses Anda kali ini bagaimana Pak? Kali ini reses perdana saya di tahun persidangan pertama di Desa Tanap, Kecamatan Kubayang. Pada hari ini saya menyerap aspirasi masyarakat yang ada hadir di balai desa di Tanap ini, ya mewakili dusunnya masing-masing. Ya semoga tahun 2026 nanti akan bisa kami ya tunaikan, ya mengikut regulasi dan mengikut peraturan nanti kebijakan gubernur yang baru. Saya harap saya bisa membangun daerah saya semaksimal mungkin. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Khususnya untuk usulan-usulan yang Bapak undangkan seperti Komisi 2, apa-apa yang diterima dari masyarakat Pak? Dari Komisi 2 kebetulan kami membidangi di sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, taman pangan, hortikultura, dan masih banyak lagi kepabeanan, dan masih banyak bidang-bidang lainnya. Ya kali ini Bapak selaku anggota Dewan DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk menjadi pertama kali bertugas kali ini bagaimana Pak? Ya, saya ya sangat senang juga, bangga sekali saya bisa mengucapkan rasa terima kasih saya ke dapil saya. Tapi ya inilah baru pertama kali saya duduk sebagai anggota dewan, banyak hal-hal baru yang saya pelajari. Ya semoga kedepannya ya bisa lebih baik lagi. Harapannya Pak? Harapannya saya wajib membangun daerah saya, yaitu dapil saya Sanggau Sekadau. Semoga semakin maju, bermartabat. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih.